Semua karena anugerah, semua karena kebaikan-Mu Tuhan, semua karena kemurahan-Mu, belas kasih-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Engkau sudah melayakkan kami Tuhan, sehingga kami Tuhan bisa memanggil-Mu Tuhan. Bapa, terima kasih buat pengorbanan-Mu bagi kami Tuhan, di mana Engkau mencurahkan darah-Mu sendiri Tuhan, untuk kami dilayakkan ada di hadapan-Mu saat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Dan kami menyerahkan sepenuhnya ibadah pagi kami di pagi ini Tuhan, hanya ke dalam tangan-Mu dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Biarlah Tuhan seluruh apapun yang kami lakukan di pagi ini Tuhan, biarlah kiranya Engkau Tuhan disenangkan, Engkau dimuliakan, Engkau ditinggikan, dan hanya Engkau Tuhan. Kembali kami menyembunyikan diri kami Tuhan di belakang salib-Mu yang kudus Tuhan Yesus, karena kami tahu Tuhan, hanya Engkau yang semakin besar, hanya Engkau semakin ditinggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini ucapan syukur kami, ini doa kami Tuhan yang kami naikkan hanya di dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami, Allah kami, penembus kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, mari yang siap menyembah Tuhan dan menaikkan yang terbaik bagi Dia, kita semua katakan amin, amin, amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat keselamatan yang sudah kami terima Bapa. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang besar. Di pagi ini kami mau menaikkan ucapan syukur kami kepadamu. Terima kasih buat kesembuhan yang kami terima Tuhan. Buat pemulihan yang Engkau terima di dalam hidup kami Tuhan Yesus. Walaupun terkadang kami jatuh Tuhan, jatuh bangun, tapi kami tahu Engkau Allah yang tidak meninggalkan kami. Engkau Allah yang senantiasa ada di saat kami membutuhkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berterima kasih, kami berterima kasih. Engkau yang layak terima pujian kami di pagi ini. Engkau yang layak terima penghormatan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Mari katakan sekali lagi dari awal pujian ini sebagai ucapan syukur kita kepada-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang
Dengan apa kan ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari katakan dari awal pujian ini dengan segenap hati kita. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukuri pagi ini Tuhan. Dan ini pujian kami, ini ucapan syukur kami kepadamu. Dengan apa kami membalas semua kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan. Hanya dengan kami memuji-Mu Tuhan, menyembah-Mu Tuhan, memberikan apa yang ada pada kami hanya kepadamu. Seluruh hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kau Tuhan yang selamatkan. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang sembuh. Kenapa ya sih kira-kira? Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apa kan ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih buat Roh-Mu yang tidak meninggalkan kami dalam kami menghadapi apapun Tuhan. Engkau sudah menyelamatkan kami di dalam segala kekurangan kami, keterbatasan kami. Kau Allah yang senantiasa mengampuni segala kekurangan dan dosa kami. Terima kasih Bapa. Hanya karena kasih-Mu Tuhan, hanya karena anugerah-Mu kami bisa mengampuni orang yang menyakiti kami sekalipun Tuhan. Hanya karena kemurahan-Mu, hanya karena kasih-Mu Tuhan, kami bisa menerima apapun yang Kau izinkan terjadi di dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat keselamatan, buat pemulihan, buat kesembuhan, baik jasmani maupun rohani kami yang Kau sudah menyembuhkannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi katakan dengan segenap hati kita bahwa saat ini kita bisa hidup, kita bisa bersukacita, kita bisa mengalami kemurahannya, kebaikannya. Itu karena kasih, itu karena darahnya yang sudah tercurah bagi kita semua di pagi ini. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan
yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih, Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apa kan ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Kau. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Hanya Engkau yang layak, hanya Engkau Yesus. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan. Pujian bagimu, ya Tuhan. Hanya Engkau Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan. Pujian bagimu, Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan. Pujian bagimu, Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan. Pujian bagimu, Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Haleluya. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama di atas segala nama. Nama Tuhan
Yesus Kristus, nama yang ajaib, nama yang berkuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, hanya Engkau yang layak ditinggikan, hanya Engkau yang layak dipuji, disembah. Haleluya, sebab Engkau Allah yang besar bagi kami Tuhan. Engkau Allah yang besar. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Ya dalam ayat syikir, dalam ayat syikir, dalam ayat syikir, dalam ayat syikir. Besar Allahku, nyanyikan besar. Amin. Allahku selamanya besar. Yes, besar Allahku. Kau lebih besar dari apapun Tuhan. Besar Allahku, nyanyikan dengan segenap iman percayamu. Haleluya. Allahku selamanya besar dan ajaib, dan ajaib Tuhanku. Haleluya. Katakan dengan segenap hatimu. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. How great, how great, how great, how great. So great. Sing with me, how great. Amen. He's so great. And all we see, how great. Kami bisa melihat Engkau yang besar, Tuhan. How great. He's so great. Haleluya, haleluya. How great. He's so great. Sing with me, how great. He's so great. And all we see, how great. How great. He's so great. Ini iman percaya kami kepadamu, Kau Allah yang besar. Besar Allahku, selamanya besar Allahku. Haleluya, 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 haleluya. Dan ajaib Tuhanku, layak disembah. Haleluya, layak disembah, layak disembah. Kau raja di atas segala raja. Kirabayasi, kirabayasi, kirabayasi. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Bernyanyi Kau besar. Amin, amin, amin. Besar Allahku, nyanyikan besar. Kau lebih besar dari apapun Tuhan. Bahkan Kau lebih besar dari permasalahan kami. Kau lebih besar dari kekhawatiran kami. Kau lebih besar dari apa yang kami pikirkan saat ini Tuhan. Haleluya. Katakan sekali lagi saudara, dengan iman percaya kita bahwa Dia Allah yang besar. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku, selamanya besar dan ajaib
Bapa benar Tuhan, betapa besarnya Tuhan Engkau Tuhan, melebihi Tuhan dari apapun yang ada di dunia ini Tuhan, melebihi dari masalah kami Tuhan, melebihi dari kekhawatiran kami Tuhan. Biarlah hidup kami Tuhan, biar terus kami memuji-muji menyembah-Mu Tuhan. Bapa yang di surga, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Sembunyikan hamba di belakang salib-Mu Tuhan. Taruhlah perkataan-Mu Tuhan di lidah bibirku Tuhan. Biarlah semua Tuhan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Dan semua Tuhan menjadi berkat buat kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, 2 atau 3 orang ada di sini Tuhan. Engkau akan hadir Tuhan dan memberkati kami Tuhan. Kami percaya tidak ada yang terlewatkan ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Pak John dan Pak Kianli kesempatannya. Kita akan mengambil dari Matius 8 ayat 14 sampai 17. Saya akan bacakan. Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Ayat 15-nya, maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Ayat 16. Menjelang malam, dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan. Dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Ayat 17. Hal ini terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Bapak Ibu yang terkasih, kalau di dalam kitab Matius ini dari pertama terus mengenai mujizat. Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang kusta, Tuhan Yesus menyembuhkan seorang hamba dari perwira Kapernaum, dan sekarang Tuhan Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan yang lainnya, bahkan mengusir segala roh-roh jahat. Dan Tuhan Yesus dikatakan di sini pada mengikuti, karena orang pada tahu, semua orang tahu kenapa mau mengikuti Yesus, karena di dalam Yesus ada kekuatan, di dalam Yesus ada kesembuhan, di dalam Yesus ada kelepasan, di dalam Yesus ada mujizat-mujizatnya. Nah, tapi saya yakin bukan hanya di zaman Matius ini, sekarang pun dan sampai kapanpun kuasanya tidak pernah berubah. Yesus adalah Allah yang penyembuh, Allah yang melepaskan. Tadi puji-pujian Ibu Syana juga sangat berkaitan ya, bahwa Tuhan itu menyembuhkan kita. Tuhan kasih karunia itu melebihi dari segala kekhawatiran dan masalah yang kita hadapi. Nah, tapi di sini di ayat 15 dikatakan, maka dipegangnya tangan perempuan itu lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Banyak orang yang sudah menangis-nangis di hadapan Tuhan, berdoa, minta kesembuhan, minta pertolongan, minta mujizat, tapi pada waktu doanya dijawab, banyaknya orang menikmati dari jawaban itu, tapi lupa. Tapi kita mau belajar hari ini seperti ibu mertuanya Petrus. Pada waktu kita didengar jawaban doa kita, pada waktu kita disembuhkan, pada waktu ekonomi kita membaik, pada waktu kita diberkati, pada waktu masalah diselesaikan, kita pun harus bisa melayani Tuhan. Pak Dodo kemarin sharing, kita ini garam. Kita melayani itu memang betul, kita nggak perlu harus di panggung. Dengan perkataan, dengan tingkah laku kita, misalnya orang minta didoakan, minta orang dengan mau sharing, kita dengarkan dan kita mau kita mencari yang terbaik. Nah, itu pun melayani. Saya merasa bahwa rumah tangga kita pun, kita melayani suami, melayani anak-anak, itu pun melayani. Jadi kita jangan pernah lupa kalau apa yang Tuhan kita tolong. Kita mau belajar juga seperti orang kusta yang 10 disembuhkan semua, tapi satu yang balik. Kita mau seperti satu orang kusta yang disembuhkan. Kita mau balik.
Berapa hari yang lalu, memang anak saya kalau pagi suka minta didoain, dan pada kemarin didoain, dan dia WA siang-siangnya, "Mah, thank you Mah, aku berhasil ini," gitu. Saya langsung mengingatkan anak saya, "Kamu kemarin kamu berdoa minta Tuhan tolong kamu. Kamu juga harus balik bilang terima kasih sama Tuhan Yesus. Dan bukan terima kasihnya asal, seperti kamu meminta kemarin doa meminta-minta sama Tuhan, kamu harus berdoanya juga begitu. Sungguh-sungguh kepada Tuhan, bilang terima kasih. Karena hidup kita adalah kedaulatan Tuhan. Hidup kita sepenuhnya ada di dalam kendalinya Tuhan. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu, kok sakit belum disembuhkan ya? Sudah didoain, sudah apa? Kok ekonomi kita masih begini aja gitu ya? Tidak ada perubahan. Tetaplah kita percaya, Bapak Ibu, kita harus mengingat bahwa kita tidak pernah ditinggalkan. Kemarin hari Minggu saya di Christ Katedral, saya dapat sharing firman Tuhan dari Pastor Risa, dan ini sangat prema. Saya ingin bagikan sedikit, karena ini sangat luar biasa ya. Sekalipun hidupmu bergoncang, sekalipun hidupmu boleh bergetar, tapi satu hal harus diingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Di dalam Yosua 1 ayat 5. Saya akan membacakan ya, karena ini bisa juga menjadi berkat buat kita. Yosua 1 ayat 5. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku, Tuhan, tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Bapak Ibu, firman Tuhan ini bukan hanya buat orang lain, tapi berlaku buat kita. Bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, kadang masalah sampai membuat kita menangis-nangis, sakit penyakit mungkin buat kita menangis ya. Tapi ingat satu hal, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Maaf Bapak Ibu. Allah kita tahu persis keadaan kita. Allah di dalam kitab Matius 6 ayat 8. Bapakmu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Allah yang kita sembah, dia tahu persis keadaan kita. Dia tahu banget. Dan Allah maunya kita sehat, Allah maunya kita diberkati, Allah maunya kita sembuh, Allah maunya kita sukacita. Itu memang Tuhan ada buat kita. Nah, tapi bagaimana sebagai manusia kita pasti punya masalah, bisa ada sakit, bisa ada ekonomi yang terpuruk, itu semuanya bisa terjadi. Tapi kita harus memiliki iman. Kita jangan beriman yang pasif, karena hidup kita ini ada dua pilihan, Bapak Ibu, menyerah atau berserah. Kalau kita menyerah, kalau kita menyerah, itu kemungkinannya kita akan gagal dan putus harapan. Kita bisa kehilangan harapan kita. Allah menghendakinya kita tetap bergantung kepada Tuhan Yesus kita. Kita nggak mau, Tuhan juga nggak mau kita sampai akhir hidup kita hanya menunggu akhir hidup kita tanpa kita melakukan apa-apa. Tuhan mau kita bisa melakukan apa-apa. Kita mau memuliakan Tuhan. Kita mau terus bersandar kepada Tuhan. Hari-hari sekarang kayak dulu, sekarang sampai selamanya. Kita harus tetap mau berpegang pada firman Tuhan. Kita mau membaca rajin firman Tuhan. Kita mau tetap berdoa. Tuhan tidak menginginkan kita menyerah, tapi Tuhan mau kita berserah. Karena tadi firman Tuhan yang di Matius 8, Allah tahu, mengetahui apa yang diperlukan. Apa yang berarti secara manusia mungkin kita bisa khawatir, tetapi Allah meyakinkan dengan firman-firman-Nya. Makanya kalau ini kita harus sering baca Alkitab, karena ada penguatan-penguatan dan ada remah-remahnya sendiri. Walaupun mungkin kita ayatnya udah sering kita baca, sering kita ulang, tetapi kita mendapat remahnya berbeda-beda. Nah, jadi meskipun keadaan kita sulit, sesak, bahkan seperti tidak ada pengharapan, kita harus percaya bahwa Allah ada di pihak kita. Allah menyertai kita. Nah, kemarin beberapa hari yang lalu saya mendapat video dari ini, saya mau sharing ke
Bapak Ibu, supaya mungkin ada yang belum dengar firman video ini, saya mau sharing. Benar juga firman Tuhan ini mengatakan, ini karena menguatkan ya. Tongkat di tangan Musa itu tongkat yang biasa. Tapi pada waktu si Musa ini percaya melibatkan Tuhan, tongkat ini membelah lautan untuk bangsa Israel lewat. 5 roti dan 2 ikan. Mungkin cuman jumlah yang kecil, tapi pada waktu melibatkan Tuhan, itu bisa memberi makan 5.000 ribuan orang. Seperti juga Daud, ketapel dan batu di tangannya. Mungkin biasa, tapi karena percaya dan taat, maaf saudara, pada Tuhan, menyertakan Tuhan, disitulah ada kekuatan Allah. Seperti pernikahan di Kanaan, anggurnya habis. Tuhan Yesus hanya bilang, penuhin aja. Ya, yang kerja pun nggak komplain, penuhin semua. Suruh Ibu Yesus dengerin aja itu. Dipenuhin. Mujizat terjadi. Anggur yang terbaik bisa dicicipin semua orang. Jadi dari kesembuhan-kesembuhan ini, mungkin aja kita ada yang kok belum disembuhkan, kok masalah kita belum ini ya. Kita harus ingat di dalam Matius 8:17 ini, dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Dialah yang memikul kelemahan kita. Dialah yang memikul masalah kita. Dialah yang memikul sakit kita. Dia yang menanggung kita. Nah, di dalam kemarin Ibu Heni bilang, kita jangan berdoa kasih apa yang menjadi kehendak kita. Tapi biarlah menjadi kehendak Tuhan. Karena kehidupan kita ini betul-betul kedaulatan Tuhan. Di dalam kitab Daniel kita juga mau belajar ya. Di dalam kitab Daniel 3 ayat 17 dan 18. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu ya Raja. 18. Ini sangat luar biasa. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuhan mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan menyembah dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Bapak Ibu yang terkasih, kita mau belajar seperti Sadrak Mesak Abednego ini ya. Mungkin ini tahu nggak berdoa begini Sadrak Mesak Abednego, nggak. Tuhan apinya matiin dong. Tuhan kasih kelembutan hatinya raja jangan dihukum, enggak. Tetapi dia dengan iman. Karena tahu hal ini akan terjadi, dia dengan iman dia mengatakan bahwa Allah kami adalah Allah yang sanggup menolong kami, dengan kata lain yang tadi 17 ya. Allah kami sanggup menolong kami, Allah kami sanggup melepaskan kami. Tetapi di ayat 18, kalaupun tidak, kami tidak akan menyembah dewa. Kita mau belajar ya. Kita mau punya hati yang taat. Kita mau tetap setia kepada Tuhan apapun yang terjadi. Seperti Sadrak Mesak Abednego ini yang memiliki iman. Sekalipun sakit kita belum disembuhkan, sekalipun masalah kita belum selesai, sekalipun ekonomi kita masih seperti biasa, kita percaya ya bahwa rancangan Tuhan bukan rancangan kita, jalannya Tuhan bukan jalan kita. Tapi ujung-ujungnya Tuhan akan memberikan yang terbaik buat kita. Saya sedikit mau kasih ilustrasi ya. Seorang anak kecil gitu, ibunya mau ke pasar, ibunya tahu persis bahwa anaknya suka pukis dan anaknya ikut ke pasar karena tahu mamanya suka beli pukis. Nah, mereka ke pasar. So, sampai di pasar dia lihat anaknya lihat tukang pukis. Mama, aku mau beli ini, mau beli pukis. Mama bilang jangan. Anak ini kecewa. Anak ini bilang, lah, Mama kan tahu, aku senang pukis. Dan Mama juga tahu aku ikut ini karena pengen dibeliin pukis. Anak itu kecewa. Akhirnya ibunya ajak jalan lagi. Nah, di satu ujung jalan,
ada tukang pukis. Nah, si mama baru bilang, "Nak, itu beli pukis yang di situ, karena pukis itu jauh lebih enak. Kamu boleh beli berapa aja." Bapak, Ibu yang terkasih, ini cuman ilustrasi yang kecil. Bukankah kita juga begitu? Tuhan punya maksud yang terbaik dalam hidup kita. Seakan-akan Tuhan, oh ini firman Tuhan tadi nih di Matius 6 ayat 8, oh Allah tahu banget nih keperluan saya, harusnya dipenuhin. Tetapi Tuhan tahu waktunya, Tuhan tahu, karena waktunya Tuhan bukan waktu kita, jalan Tuhan bukan jalan kita, rencana Tuhan bukan rencana kita. Tapi yang pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Kalau sampai hari ini kita masih bisa ikut Zoom, kita masih dikasih kesehatan, sukacita, kita masih bisa berdoa, kita masih mau bisa membaca Alkitab. Tuhan mau kita setiap hari-hari kita penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kita mau penuh dengan pujian bagi Tuhan. Di tengah-tengah kesibukan, di tengah apapun yang kita lakukan, kita mau bisa memuji menyembah Tuhan. Kalau hari ini ada tangan Tuhan yang nggak kelihatan, kita adalah orang-orang yang berharga, sekalipun kita tidak sempurna. Kita bukannya, oh kalau sedih nggak boleh nangis, oh kalau sakit nggak boleh ngerasain. Bukan ya Bapak Ibu. Bukannya itu. Tetapi kita sebagai manusia, kita membutuhkan Roh Kudus. Jujur saya mau sharing ini, itu sampai kadang-kadang nggak bisa tidur karena kepikiran gitu, mau ngomong apa gitu ya. Pas gitu, ketakutan. Itu yang menandakan betapa kita membutuhkan Tuhan, betapa saya membutuhkan Roh Kudus untuk bisa sharing firman Tuhan. Karena saya nggak tahu nih ngomong apa nih Tuhan. Saya memang udah tulis nih, rencanain begini-begini. Tapi kadang saya nggak ngerti. Kadang saya orang yang ulang-ulang dan suka belepotan gitu kalau ngomong. Saya butuh Tuhan untuk membantu sharing firman Tuhan ini. Demikian juga hidup kita. Apapun yang kita rasakan, kita sangat membutuhkan Roh Kudus. Karena tadi Ibu Syahna bilang, kita membutuhkan, karena kita mau di atas dari kekhawatiran kita. Kita mau di atas dari permasalahan kita, mau di atas dari sakit penyakit. Kita membutuhkan kekuatan Allah. Untuk mengampuni pun kita membutuhkan Allah. Untuk mengasihi orang yang tidak membuat kita nyaman pun membutuhkan kasih karunia dari Allah. Semua hidup ini ada saatnya menangis, ada saatnya tertawa, kita menikmati setiap proses kehidupan kita. Karena di dalam proses ada kemuliaan Allah. Biarlah kita seperti seorang anak kecil tadi yang akhirnya mengerti. Sekarang kita mengerti bahwa Allah punya maksud yang terbaik. Allah punya pukis yang jauh lebih enak dari yang kita mau. Biarlah sharing firman Tuhan yang singkat ini bisa menjadi kekuatan bagi kita. Saya akan berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan atas sharing firman Tuhan yang singkat ini Tuhan. Biarlah sharing firman Tuhan ini Tuhan bisa menguatkan dan mengingatkan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati dalam kehidupan kami pribadi-pribadi Tuhan. Kami boleh Tuhan menjadikan Engkau Tuhan segalanya dalam kehidupan kami. Biarlah di hidup kami Tuhan dengan waktu yang ada kami boleh memuji menyembah-Mu Tuhan. Kami boleh meninggikan-Mu Tuhan di atas masalah kami, di atas sakit kami, di atas kehidupan permasalahan kami Tuhan. Kami boleh tetap bersukacita, kami tetap boleh berharap dan berpegang kepada-Mu Tuhan. Karena kami tahu Engkau selalu menginginkan kami bahagia, selalu menginginkan kami diberkati. Engkau selalu Tuhan memegang tangan kami Tuhan. Kami tahu setiap proses hidup kami Tuhan. Engkau ajar kami untuk lebih kuat, untuk lebih berharap, untuk percaya kepadamu Tuhan, menggantungkan iman kami kepadamu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan menyerahkan semuanya. Haleluya. Amin. Bapak, terima kasih untuk pagi ini Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami, dan kami akan setia sampai akhir hidup kami. Kami berdoa Tuhan bahwa Engkau akan selalu juga tidak pernah meninggalkan negara kami Indonesia. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami patahkan setiap siasat dan hal-hal yang bisa mengganggu ketenangan negara kami. Kami mematahkan dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh kelompok tertentu untuk merongrong pemerintah melalui berbagai demo massa yang semakin intens dilakukan oleh ormas agama, buruh, dan mahasiswa. Bapak, kami juga berdoa
Mampukanlah pemerintah dan presiden kami bersama seluruh menteri mengatasi dampak perang Rusia, Ukraina yang telah merembet ke permasalahan ekonomi. Berikan hikmat kepada pemerintah kami sehingga permasalahan ekonomi global dan terganggunya rantai pasokan sehingga naiknya harga komoditas dan membuat tekanan inflasi bisa diatasi tepat waktu dan dengan cara yang tepat sesuai dengan hikmat yang dari Engkau. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga untuk Papua. Shalom-Mu turun untuk Papua Tuhan. Kalau sampai hari ini masih ada baku tembak di puncak Papua dan 2 orang anggota KKB meninggal, kami berdoa mohon belas kasihan-Mu untuk Papua. Hujan pertobatan turun untuk Papua Tuhan. Kami berdoa kiranya damai memenuhi setiap hati masyarakat supaya tidak ada pertumpahan darah di Papua. Terima kasih Bapa. Biarlah rancangan Tuhan yang terbaik yang terjadi untuk Papua. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Suaranya keluar Pak John. Saya percaya Roh Kudus memberitahu bahwa Bu Syana sudah bisa melayani di TTP. Jadi saya tidak perlu konfirmasi. Saya langsung jadwal. Ternyata memang Bu Syana bisa gitu. Dan demikian juga saya menjadwal Ibu Yeni. Sampai kemarin malam pun Bu Yeni masih ragu untuk membagikan renungan karena justru takut terlalu pendek, gak tahu mau bicara apa. Saya bilang renungan itu tidak perlu panjang-panjang, tidak perlu bertele-tele. Sama dengan doa kita juga, tidak perlu bertele-tele. Sebelum kita ucapkan, Tuhan sudah tahu, jauh lebih tahu apa yang harus kita ucapkan. Dia sudah tahu, karena Tuhan melihat hati, bukan melihat rupa. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, renungan hari ini esensinya, goalnya adalah di ayat yang ke-17. Yang tertulis, hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Jauh sebelum Yesus datang, Yesaya sudah memberitahu. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Saudara kasih dalam Tuhan, tidak ada pengecualian. Mau murid Yesus, mau siapapun, asal orang yang percaya di dalam Yesus. Saya percaya waktu itu Petrus percaya kepada Yesus sehingga menjadi muridnya Yesus, tetapi mertuanya mungkin belum mengenal Yesus. Tetapi di Kisah Rasul 16 ayat 31 tertulis, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Engkau dan seisi rumahmu. Seisi rumahmu. Nah,
mertua Petrus termasuk seisi rumahnya, sekeluarganya diselamatkan. Itulah janji Tuhan. Terkadang seperti tadi Bu Yeni katakan, orang sudah melihat mukjizat, bahkan yang sudah mengalami mukjizat masih belum mau melayani Tuhan. Apa sih sanksinya? Apa sih keraguannya? Apa sih ketakutannya? Nah, makanya di sini kita TDP, kita bukan hanya belajar, tetapi kita praktekkan, kita melakukan. Kalau ada yang tidak mengerti akan berkata, dapat apa yuk di TDP? Pengajarannya begitu dangkal. Saya mau katakan, orang yang ikut Tuhan bukan soal pengajarannya yang dangkal atau yang dalam untuk memperoleh keselamatan. Mertua Petrus menerima keselamatan, menerima kesembuhan. Apakah dia harus belajar dulu sedalam-dalamnya baru dia menerima kesembuhan? Tidak. Tetapi dia percaya. Dia menerima kesembuhan, maka dia melayaninya, maka dia melayani Tuhan. Kita di sini bukan mengajarkan, saya sering katakan, kita belajar, justru kita belajar baca. Setelah baca apa? Ya kita bagikan, seperti Ibu Yeni tadi. Pengertian Ibu Yeni dengan pengertian saya, dengan pengertian Bu Foni, atau mungkin pengertian Bu Linda, atau pengertian Bu Lince, ya pasti beda-beda. Nah, kita bagikan. Waktu kita bagikan itu, kita melayani dia. Apa yang saya alami setelah saya baca firman Tuhan? Saya renungkan, apa yang pernah saya terima? Apa mukjizat yang pernah saya alami? Apa kesembuhan yang pernah saya alami? Itu kita bagikan. Itu jauh lebih penting daripada kita hanya, bukan ya, tanda kutip, bukan saya melarang untuk belajar kepada hamba Tuhan yang jauh lebih pintar, bukan. Tetapi kalau kita hanya belajar, tapi tidak pernah mau melayani. Sementara di firman Tuhan ini, ketika menerima kesembuhan, ia langsung melayani. Nah, kita ini semua pelayan Tuhan, bukan pendengar yang baik. Bukan murid yang belajar, yang mendengarkan saja. Kemarin firman Tuhan katakan apa? Jangan memberitahu siapa-siapa ketika menerima kesembuhan. Bukan Tuhan suruh kita jangan bersaksi, bukan. Artinya Tuhan suruh kita jangan cuman memberitahu siapa-siapa, tetapi pergi, praktekkan, tunjukkan bahwa engkau adalah anak Tuhan. Anak Tuhan, percayalah. Saya tidak membenci sekolah teologi. Artinya, orang kalau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, tidak usah sekolah teologi pun, ia bisa menceritakan mukjizat Tuhan, menceritakan keselamatan yang diperolehnya, menceritakan apa yang pernah diterimanya, mengalami mukjizat bersama-sama dengan Tuhan. Apa susahnya? Ya kan? Kesulitannya hanya satu, intimidasi iblis. Saya sering bilang, kita jangan sampai grogi, gugup karena diintimidasi. Kita ceritakan kalau kita tidak bohong, nggak mungkin bisa gugup. Ya, saya pernah dites kebohongan sama alat tesnya polisi. Karena saya jujur, karena saya tidak tahu, ya. Ketika saya ditanya, kamu tahu nggak? Ya saya nggak tahu.
Saya jawab dengan jujur, saya tidak tahu. Karena saya memang tidak tahu. Gitu. Ya kan? Nah, itu saja, simple kan? Tidak ada gugupnya. Nah, bahkan yang lebih lucu lagi, nah ini saya sangat menghargai Ibu Yeni karena tidak biasa pengen mengungkapkan kejujuran saja bisa gugup. Nah, itu perlu jam terbang. Makanya jangan menyerah. Kita berlatih terus setiap pagi. Jangan takut salah. Kalau salah nanti saya yang perbaiki. Ya. Kita ini semua orang sudah dewasa, yang saya anggap semua sudah dewasa yang ikut TDP ini. Sungguh sangat dewasa saya anggap. Karena orang yang tidak dewasa itu cenderung menyalahkan orang. Langsung terima, salah nih, ini pengajarannya salah, nggak begini nih, wah nggak bagus nih TDP, saya pindah aja. Saya kasih tahu, hamba Tuhan yang master teologi. Kalau nggak percaya, tanya sama Pastor Darius. Emang master nggak pernah slip of tongue? Emang master nggak pernah salah ngucap, salah ngomong? Ya. Sekarang master saja soal Trinitas saja punya pendapat beda-beda. Makanya berantem para master. Soal Tritunggal saja berantem. Benar gak Pastor Darius? Soal Tritunggal saja antara GBI sama GKI sama GPDI apalagi GG apalagi berantem semua. Cuma masalah Trinitas itulah saking pinternya. Saya bilang mereka yang berantem itu tidak dewasa. Yang dewasa tidak akan berantem. Di sini saya ajarkan di TDP ini, kalaupun ada yang salah, kita perbaiki. Saya akan menegurnya dengan kasih, bukan menegurnya dengan sok tahu. Tidak. Saya tidak maha tahu. Saya bukan master. Saya ijazah SMA saja gak punya. Tetapi di sini saya belajar taat. Saya justru bukan orang yang setia. Makanya saya belajar setia. Kesetiaan itu perlu belajar. Kalau tidak setia, itu nggak ada sekolahnya. Ya. Orang yang tidak setia itu nggak perlu sekolah untuk belajar tidak setia, nggak perlu. Cari aja teman yang nggak setia. Lu nggak setia gimana sih? Apalagi cowok-cowok. Lu ke panti pijit enak nggak? Wah enak katanya. Udah ikut sama dia ke panti pijit. Sudah belajar tidak setia. Mudah kan? Kalau mau setia itu ada sekolahnya. Nah makanya kita ini semua belajar setia di sini. Inilah sekolah untuk belajar setia. Bukan belajar teologi. Saya kasih tahu. Orang yang tamatan teologi belum tentu setia. Tetapi orang yang berjalan bersama-sama dengan Tuhan, itulah setiap saat belajar setia. Setia itu apa? Bukan setia cuman, dengar suara Tuhan, saya dengar suara Tuhan begini, terus pergi berdebat sama orang. Saya sekolah begini, terus pergi berdebat sama orang. Itu enggak setia. Tuhan ajarin kita apa? Saling mengasihi. Kalau tiap hari cuma mau berdebat, bagaimana bisa setia? Kalau misalnya saya salah ngomong, kalau orang yang mengasihi saya, dia pasti bilang, pasti maksud Pak John bukan begini, pasti begitu. Dia pasti cuma salah ngomong, atau saya yang salah dengar, atau saya yang salah mengerti. Betul apa betul? Ya kan? Misalnya Ibu Foni bicara, saya merasa kok aneh. Pasti maksudnya nggak begitu, ya kan? Ya buktinya dia setia. Setiap pagi ada di sini, ya kan? Nah, hari ini saya mau share bahwa kesetiaan itu perlu belajar. Belajar dari mana?
dari pelayanan, melayani seperti firman Tuhan hari ini. Yang Ibu Yeni sampaikan itu benar-benar membuka pikiran saya. Iya ya, benar ya. Banyak orang menerima mukjizat, setelah itu ya sudah, tidak mau melayani. Jangankan melayani, ada yang menerima mukjizat ke gereja pun nggak mau. Banyak orang sakit, ketika sakit suruh saya doakan. Pak John, tolong doakan saya. Kalau saya sembuh, saya akan ke gereja, saya akan taat. Begitu sembuh dia bilang, kayaknya bukan Tuhan yang menyembuhkan saya. Itu si Sinse yang di Muara Karang itu yang jago katanya. Ya, saya jadi sembuh. Lupa sama Tuhan. Nah, hari ini kita belajar taat dan setia. Boleh pergi sekolah, belajar supaya lebih pintar, boleh. Tapi ingat, harus dengan hati yang tulus. Setelah belajar, jangan merasa lebih pintar, terus sok tahu, terus mengingat-ingat teman kita dulu yang salah, terus datang untuk berdebat sama dia. Jangan ya. Itu sama dengan menghujat Roh Kudus. Kita harus percaya orang yang melayani Tuhan, yang hari ini, pagi ini berbicara kepada Tuhan, yang berdoa kepada Tuhan, itu semua tuntunan Roh Kudus. Siapapun orangnya. Kadang-kadang kita anggap saya ini orang berdosa, apakah pantas saya berdoa di hadapan Tuhan? Apakah pantas saya melayani Tuhan? Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Tidak ada manusia yang dosanya lebih besar atau lebih kecil. Kita ini semua manusia berdosa. Ya. Saya sering mendengar kata gembala saya, Pastor Billy. Dia sering berkata, semua manusia berdosa. Saya itu diingatkan. Apakah dosa saya sudah diampuni? Apakah dosa saya justru setiap hari bertambah? Nah, mari saudara kasih dalam Tuhan. Coba kita introspeksi diri. Kita melihat dosa kita. Jangan melihat dosa orang lain, ya. Melihat dosa kita. Apakah dosa kita sudah diampuni? Untuk mendapatkan, untuk memperoleh keselamatan, itu perlu kerendahan hati. Perlu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Seperti orang sakit. Tidak ada orang sakit yang sombong. Percayalah. Kenapa Tuhan, pengikut-pengikut Tuhan itu selalu ditandain adanya sakit disembuhkan sehingga dia melayani Tuhan. Nah, karena orang sakit, hanya orang sakit yang bisa merendahkan hati, yang bisa merendahkan diri. Contoh, bapak mertua saya dulu. Ia seorang yang sangat kekar, yang sangat kuat. Ia tidak pernah percaya sama Tuhan. Mau bicara Tuhan apapun, saya mau bicara firman Tuhan kepada beliau, tidak pernah beliau mau mendengarkan. Jangan cerita Tuhan sama saya. Saya lebih pintar, dia bilang. Saya lebih banyak makan asam garam daripada you anak muda. Waktu itu umur saya baru 20-an. Bagaimana saya bisa menceritakan, bagaimana saya bisa menasihati mertua saya, calon mertua saya. Gak mungkin. Dia jauh lebih sukses daripada saya. Dia usahanya, bisnisnya sukses. Dia pegang film di Sumatera Utara. Dia punya bioskop. Saya gak punya apa-apa. Tetapi ketika sakit, saya panggil pendeta datang. Ketika sebelum memanggil pendeta datang, saya doakan beliau. Beliau berkata, setelah saya didoakan, saya merasa enak. Saya cuma bilang satu, mau yang lebih enak lagi gak? Om, mau. Saya panggil pendeta datang ya, doakan. Habis itu pendetanya langsung tanya, mau dibaptis gak? Mau, katanya. Nah, dibaptis dengan mau melayani itu sama.
itu belum sembuh, baru merasakan sukacita saja sudah mau dibaptis. Saya percaya ketika dibaptis seminggu kemudian, mungkin nggak sampai seminggu lah, dipanggil Tuhan. Yang begitu diselamatkan, nggak sempat lagi berbuat dosa lagi, langsung diangkat sama Tuhan. Gitu. Hari ini saudara kasih dalam Tuhan, jangan ragu-ragu. Kalau saya jadwal, saya pasti tanya Tuhan dulu. Saya pasti berdoa dulu. Siapa yang layak dijadwal untuk jadi pendoa? Mau kita manusia berdosa sekalipun, justru kita harus melayani Tuhan. Ketika kita berdoa, ketika kita baca firman Tuhan, makanya dibilang firman Tuhan itu pedang bermata dua. Ketika kita bagikan firman Tuhan, itu seperti menusuk kita sendiri. Jadi firman Tuhan itu bukan kita bacakan untuk menusuk orang, bukan. Kalau itu berarti kita pinjam pedangnya Tuhan untuk menusuk orang. Jangan, itu dosa besar. Itu kita baca firman Tuhan, kita anggap firman Tuhan itu seperti pedang untuk menusuk kita. Baru menusuk orang. Orang gak tertusuk terserah, yang penting menusuk kita. Disitulah kita diberi kesempatan untuk bertobat. Makanya Tuhan memberikan kesempatan kita untuk bertobat. Hari ini saya mau katakan, mari kita semua manusia berdosa. Yang sudah berbuat dosa, mengakulah di hadapan Tuhan. Jangan engkau tutup-tutupi lagi. Hari ini terbuka kepada Tuhan, supaya kita dapat diselamatkan oleh Tuhan. Seperti lagu yang dinyanyikan Ibu Siana tadi. Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Dengan apakah ku balas? Bayangkan, segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus seumur. Ku sembah Yesus. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Dengan apa kami membalas Tuhan kasih-Mu yang telah menyelamatkan kami? Mungkin kami hanya bisa menyembah-Mu. Mungkin kami hanya bisa mengaku dosa di hadapan-Mu. Mungkin kami hanya bisa berdoa sesuai dengan teks yang dibuat oleh Pak Kianli. Mungkin hanya bisa membagikan renungan apa yang kami baca, Tuhan. Itu pun belum tentu benar ya Tuhan. Tetapi kami percaya firman-Mu iya dan amin. Itu yang paling benar ya Tuhan. Walaupun kami berbicara salah ya Tuhan, tetapi kami sepakat ya Tuhan di dalam tim. Oleh sebab itu saya sebut tim. Tim adalah sesuatu perkumpulan yang solid, yang tidak dapat dipisahkan oleh siapapun. Karena kami mengandalkan-Mu ya Tuhan. Kami mau belajar solid ya Tuhan. Saling mengampuni, saling memaafkan ya Tuhan. Kami tidak melihat dosa-dosa orang ya Tuhan, seperti Engkau tidak melihat dosa-dosa kami ya Tuhan. Engkau layakkan, Engkau bahkan mengangkat kami menjadi kepala bukan ekor, naik terus dan tidak pernah turun. Oh iya Tuhan,
Kami perlu heran ya Tuhan, karena Engkau Allah yang sungguh heran, sungguh ajaib. Allah yang begitu besar kasih-Nya, sehingga kami boleh memperoleh keselamatan itu. Yang begitu besar mengasihi kami orang-orang yang berdosa. Tuhan, ampuni kami jika kami sering menghakimi. Jika kami sering menghakimi teman-teman kami, ampuni kami Tuhan. Kami tidak mencari pembenaran di sini ya Tuhan, tetapi kami mencari kebenaran di dalam-Mu Tuhan. Itulah yang kami peroleh setiap pagi ya Tuhan. Kebenaran ada di mana-mana, kebenaran ada di mana-mana. Di mana yang Engkau percayakan. Di mana yang Engkau percayakan, yaitu orang-orang yang percaya memperoleh kebenaran itu. Kami menyaksikan ya Tuhan, teman-teman kami. Kami menyaksikan Ibu Syana menyembah Engkau dengan sungguh-sungguh. Kami menyaksikan Ibu Yeni membaca renungan, membaca firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sehingga ia mendapatkan rema, sehingga ia dapat merenungkannya, sehingga ia mendapatkan firman Tuhan yang lain dan yang lain yang datang daripada-Mu, sehingga ia memperoleh keberanian untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Demikian juga Ibu Foni yang telah mendoakan, bahkan mendoakan negara ya Tuhan. Siapa kami Tuhan? Siapakah kami Tuhan sehingga kami boleh menjadi biji mata-Mu ya Tuhan? Sehingga kami boleh memperoleh keselamatan itu ya Tuhan. Siapakah kami ya Tuhan sehingga kami layak melayani Engkau Tuhan? Bukan karena ijazah kami ya Tuhan, bukan karena ilmu kami ya Tuhan sehingga kami layak menerima, sehingga kami layak menerima pekerjaan-Mu Tuhan. Kami layak menerima pelayanan ini ya Tuhan. Bukan, tetapi Engkaulah yang melayakkan kami semua ya Tuhan. Kami belajar ya Tuhan. Hari ini ya Tuhan kami berdoa, jangan lagi ada roh intimidasi yang mengintimidasi kami, mengatakan, kamu belum cukup pintar untuk berbicara, kamu belum cukup pintar untuk melayani Tuhan. Bukan, kami memang tidak pintar. Kami belajar untuk tidak sombong ya Tuhan. Kami memang orang-orang bodoh menurut dunia. Tetapi jika Engkau menganggap kami setia dan taat, biarlah Engkau yang mengangkat kami menjadi kepala, bukan ekor, naik terus dan tidak pernah turun. Itulah yang kami dapati pada pagi hari ini. Oh Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Mari nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Angkat kedua tanganmu, katakan, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur
kami mau menyembah Engkau seumur hidup kami ya Tuhan. Mungkin hidup kami tidak lama lagi ya Tuhan. Mungkin hidup kami 20 tahun, 10 tahun, 5 tahun. Ataupun hanya sampai besok. Kami tidak mengerti Tuhan. Tetapi kami mau menyembah-Mu. Kami mau meninggikan nama-Mu seumur hidup kami. Sampai titik darah penghabisan Tuhan. Urapi kami semua, berkati kami semua pada pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan Pak Kevin. Pak John langsung aja doa buat teman-teman dan langsung doa berkat Pak. Silakan Pak. Pak John. Belum dibuka Pak audionya Pak. Ya Pak. Silakan langsung Pak doa buat teman-teman dan ditutup dengan doa berkat Pak. Baik. Terima kasih. Bapa di surga, kami kembali berdoa di hadapan-Mu. Kami doakan Pak Bagas yang sudah berminggu-minggu, berhari-hari, mungkin bahkan berbulan-bulan ia mengalami kesakitan di tulang ekor yang terpisah dari tulang punggungnya Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Jika pagi hari ini kami menerima firman-Mu mengatakan kesembuhan terjadi dan mujizat-mujizat terjadi, kami percaya hari ini juga ya Tuhan, seperti 2000 tahun yang lalu. Engkau dapat pulihkan, Engkau dapat sembuhkan ya Tuhan. Sakit, penyakit yang berat, yang ringan, yang seberat apapun, Engkau sembuhkan ya Tuhan. Saat ini juga ya Tuhan, kami berdoa, kami semua lebih daripada 3 orang, lebih daripada 20 orang sepakat mendoakan Pak Bagas ya Tuhan. Kesembuhan terjadi, mujizat terjadi. Keluarga ini boleh melihat kebesaran-Mu Tuhan. Boleh melihat mujizat yang datang daripada-Mu ya Tuhan. Kami hanya bisa berdoa ya Tuhan. Kami hanya bisa serahkan semuanya di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa juga Bu Linda agar Tuhan turut campur tangan untuk memperoleh income yang sesuai dengan yang Engkau kehendaki ya Tuhan. Memperoleh jabatan yang sesuai dengan Engkau kehendaki ya Tuhan. Karena Engkau berjanji akan mengangkat kami semua menjadi kepala bukan ekor, naik terus dan tidak pernah turun. Hari ini juga ya Tuhan, detik ini juga ya Tuhan, Engkau mengangkat Ibu Linda ya Tuhan. Saat ini juga Engkau mengerti kompetensinya ya Tuhan. Engkau lebih tahu ya Tuhan kompetensinya Ibu Linda ya Tuhan. Apa yang sanggup ia lakukan Engkau lebih tahu ya Tuhan. Engkau akan berikan dia job desk sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu. Mari kita angkat tangan, terimalah mujizat dari Tuhan Yesus, berkat-berkat dari Tuhan Yesus, dan persekutuan yang begitu indah pagi hari ini dengan Allah Roh Kudus, Allah Bapa dan Allah Putra. Semuanya Engkau terima, karena di dalam persekutuan yang indah ini selalu ada mujizat sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita di awan-awan yang permai. Yang sungguh diberkati dan yang sudah diberkati dan yang sudah melayani, engkau pasti diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama berkata, amin. Amin. Amin.
Makasih. Terima kasih Pak John. Terima Makasih, kasih Pak Yani. Bu. Makasih Pak Bu Yani, John. makasih. Makasih Tante, firmannya. makasih Yesus Tuhan. memberkati kita Yang semua. terima kasih. Oke, terima kasih Ya, Bapak Ibu. amin. Mari semuanya sekarang Tuhan kita memberkati. buka Pak Kianli, makasih. kameranya. Nanti Pak John Ferry boleh minta tolong Pak. Baik, Pak Kelly, Bapak Ibu, mari kita berikan senyum yang terbaik, tanda sukacita di pagi hari ini. 1, 2, 3. Tuhan memberkati. Terima kasih Amin. Pak John Ferry, Bu Rona. Terima kasih Pak John. Terima Sampai kasih ketemu besok pagi Ferry. teman-teman. Oke, saya tutup ya. 1, 2, 3. Yani.